Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mencoba mengangkat sebuah cerita tentang hantu tanpa kepala di rel kereta Bintaro, Jakarta. Tergambar wajah letih di raut muka Wagiman, seorang laki-laki berusia 60 tahun, warga Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Jarum jam 1 itu menunjukkan pukul 1 malam. Dingin bercampur sepi, sesekali deru kendaraan yang melintas memecahkan keheningan malam. Sambil mengisap sebatang rokok, pria yang kesehariannya berjualan pulsa ini membersihkan etalase di kiosnya. Dia mengusap kaca etalase itu perlahan dengan kain yang sudah mengupal. Dia menyadari waktu sudah meninggalkan malam berganti hari. Saat itu adalah waktu untuk beristirahat, gumamnya dalam hati. Saat hendak menutup pintu kiosnya, Wagiman mendengar suara anak kecil yang riang bermain. Suara itu bersumber dari sebelah timur tempatnya berada. Pria yang badannya mulai mengurus ini melongokkan kepalanya keluar. Ada rasa penasaran dalam dirinya. Dia tidak melihat sesuatu. Rasa penasaran semakin menjadi. Lalu memutuskan keluar rumah agar bisa menyaksikan lebih jelas. Dari kejauhan, Wagiman mendapati seorang anak sedang bermain di tengah rel kereta api. Jaraknya sekitar 300 meter dari tempatnya berada. Dia mengucek kedua matanya, seolah tidak percaya mendapati seorang anak pada dini hari berada di tengah perlintasan rel kereta. Pria yang sudah puluhan tahun mendiami rumah yang berada di pinggir rel kereta api ini menyadari anak itu bukan warga kampungnya. Saya pikirkan warga sini kali, tapi pas lihat jam, udah jam 1 malam. Anak siapa yang main tengah malam gini? Ujarnya Wagiman pada tim. Dia menyadari si bocah yang bermain di tengah rel tersebut bukan anak biasa atau sosok manusia pada umumnya. Dia menyadari sedang mengalami penampakan dalam wujud seorang anak. Kesimpulannya saya seperti itu, karena memang banyak cerita mistis di sekitar sini, kata Wagiman. Tempat di mana Wagiman tinggal, dulunya ada tragedi kematian yang luar biasa. Tragedi itu terjadi pada hari Senin, 19 Oktober 1987. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan tragedi Bintaro. Di channel ini sudah pernah diangkat sebuah kisah tragedi Bintaro tersebut. Dua kereta api bertabrakan dari arah berlawanan layaknya adu banteng, merenggut ratusan nyawa penumpang. Sudah 32 tahun tragedi itu berlalu, namun bisik-bisik cerita horor masih lestari. Cerita mistis tentang tragedi itu tidak lekang dimakan waktu, masih abadi sampai detik ini. Seperti yang dialami Wagiman saat mendapati penampakan seorang bocah di tengah rel kereta api. Mungkin si anak yang saya lihat itu satu dari sekian banyak korban yang meninggal saat kecelakaan kereta api dulu, katanya. Banyak cerita hantu yang menyebar dari mulut ke mulut menjadikan wilayah tersebut semakin menambah keangkeran. Wagiman bukan sekali dua kali menyaksikan penampakan makhluk halus ini. Kadang makhluk astral ini menunjukkan wujudnya, kadang hanya mengabarkan dengan suara-suara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Mendengar suara rintihan manusia kesakitan kerap didengar warga, termasuk juga Wagiman. Rintihan itu menyayat hati tapi membuat merinding. Saya sering mendengar suara rintihan yang memilukan, terdengar di lintasan kereta api Bintaro, ungkap si Wagiman. Menurut Wagiman, si penjual pulsa itu, dari sekian penampakan makhluk astral ini, ada yang paling menyeramkan. Warga sekitar juga sering melihatnya, yakni sosok makhluk gaib itu tidak lain adalah hantu tanpa kepala. Banyak warga sekitar mengaku pernah melihat sosok hantu tanpa kepala yang bolak-balik di daerah ini, ujar si Wagiman. Menurut sesepuh warga setempat, hantu tanpa kepala belum pernah terlihat sebelum tragedi Bintaro. Namun setelah insiden yang menewaskan sekitar 156 orang itu, sosok hantu tanpa kepala sering menampakkan ekstensinya di dunia nyata. Warga lalu berkesimpulan hantu tanpa kepala itu tidak lain juga korban kecelakaan maut Bintaro, tambah si Wagiman. Sosok hantu tanpa kepala ini tidak bersuara, tidak merintih kesakitan atau menangis. Hantu ini hanya berjalan bolak-balik di sekitar perlintasan rel kereta api, seakan sedang mencari bagian kepalanya yang hilang akibat kecelakaan. Wagiman mengatakan, hantu tanpa kepala yang berjalan dengan langkah gontai ini tidak setiap saat menampakkan dirinya. Biasanya muncul selepas maghrib hingga tengah malam. Hantu tanpa kepala ini biasanya terjadi pada malam Jumat, ujarnya. Warga lainnya, sebut saja namanya Erna, juga beberapa kali mendengar rintihan orang kesakitan. Suara rintihan itu berasal dari arah rel kereta api yang tidak jauh dari rumahnya. Suara rintihan itu didengarnya saat malam menjelang pagi. Suasananya yang sepi dan senyap menjadikan suara rintihan itu terdengar jelas. Sebab itu Erna terjaga dari tidurnya. Lalu kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumahnya, di balik tembok kamar mandi yang berjarak 200 meter dari perlintasan rel kereta itu, terdengar suara rintihan orang kesakitan. Ada suara orang kayak meringis kesakitan minta tolong. Suara itu terdengar sangat jelas di balik tembok rumah, ujar si Erna. Penampakan horor di sekitar rel Bintaro tidak hanya dilihat warga sekitar. Makhluk halus ini juga mengganggu para pejalan kaki dan pengguna kendaraan yang sedang melintas di kawasan itu. Salah satunya dialami oleh Wahyu, 40 tahun, seorang driver ojek online. Saat itu Wahyu sedang melewati ruas jalan yang berada di SMA Negeri 86 Jakarta. Setelah mengantar penumpang, dia memutuskan balik rumah karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak lupa dia mematikan aplikasi jasa antar di ponselnya. Wahyu kaget bukan kepalang saat melewati ruas jalan Bintaro Permai 4 nomor 36 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan ini. Wahyu tidak tahu nama hantu yang menyeramkan yang dilihatnya itu. Mungkin sejenis genderuwo. Pas saya ngelewatin SMA 86 tuh, saya melihat sosok hitam, tinggi, gede, matanya merah, ngeliatin saya sampai hampir saya tuh mau nabrak pohon, kata Wahyu. Si ojek online ini mengaku badannya gemetar tidak karuan melihat sosok yang menyeramkan itu. Jantungnya berdegup kencang saking takutnya. Tapi alhamdulillah, untung saja Allah masih melindungi saya, tambah si Wahyu. Cerita mistis, horor, dan aroma angker masih terasa meski kejadian tragedi Bintaro sudah 32 tahun berlalu. Kecelakaan maut ini tercatat sebagai yang terdahsyat dan terburuk dalam dunia perkereta apian di tanah air. Mayat-mayat berserakan, sebagian dalam keadaan tidak utuh lagi. Ada yang bagian kakinya hilang, kepalanya hancur, atau terputus dari tubuh.
Daging yang ada di tubuhnya terpencar. Bau khas darah yang anyir berkumpul menjadi satu, diiringi jeritan manusia-manusia malang yang minta tolong karena terjepit besi-besi kereta. Ada yang meninggal di dunia seketika, namun ada pula yang masih hidup, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan begitulah kisah horor yang kerap terjadi karena keangkeran lokasi rel perkereta apian ruas Bintaro yang masih kerap menjadi cerita dari mulut ke mulut tentang keangkerannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.